Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا يا الله في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul id hafizakumullah. Yang pertama dan utama,
marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebagai wujud syukur, Allah telah memberikan kita panjang umur dan sehat, bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan berharap semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun pertama Nabi Muhammad berada di kota Madinah, beliau menemukan penduduk Madinah merayakan 2 hari raya dengan berpesta, bermain dan bersenang-senang. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yaumani?" 2 hari raya apa ini? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah ya Rasulullah." Kami biasa merayakan 2 hari raya ini, disebut Nairus dan Mihrojan, dengan berpesta, bermain dan bersenang-senang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri." Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka 2 hari raya yang selama ini kita kerjakan dengan bertakbir dan sholat sunnah 2 rakaat. Dulu di zaman jahiliyah, Nairus dan Mihrojan dirayakan dengan berpesta, bersenang-senang dan bermain-main. Eid artinya kembali, Adha berkurban. Idul Adha kembali berkurban. Eid artinya kembali, Fitri makan dan minum. Maka Idul Fitri berarti kembali makan dan minum seperti sebelum berpuasa. Ayuhal muslimun, ahlu siyam, barakakumullah. Banyak manfaat yang kita dapatkan dengan hadirnya kita sholat Id saat ini. Yang pertama, pada saat ini kita dituntut untuk mensucikan hati dari penyakit hati yang kotor. Maka di hari raya Fitri ini kita diperintahkan untuk bersilaturahim, memohon maaf, juga bersalam-salaman. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa." Barang siapa 2 muslim bertemu lalu mereka bersalaman, maka dosa-dosanya Allah ampuni sebelum tangannya berpisah satu sama lainnya. Bahkan dalam hadis Rasul pernah bersabda, "Tasofahu yuzhibul ghilla." Bersalam-salamanlah kalian, maka dengan bersalaman menghindari atau mengusir sifat iri, dengki, sirik kita kepada orang lain. Maka mensucikan hati diantaranya adalah dengan bersalam-salaman. Yang kedua, di dalam hadis sahih rawahu at-Tabrani, Nabi pernah bersabda, "Idza kana yaumul fitri waqafatil malaikah ala abwabit thariq." Pada saat hari raya Idul Fitri tiba di pagi hari, maka para malaikat berdiri di sudut-sudut jalan menuju masjid. Saya ulangi, ketika hari raya Idul Fitri di pagi hari, maka para malaikat berdiri di sudut-sudut jalan menuju masjid. Malaikat berseru, "Ugdu ya ma'syarul muslimin ila rabbin karim yamunul khair thumma yusibu alaihil jazil." Wahai umat muslim, kata para malaikat, bersegeralah menuju masjid. Allah akan memberikan kalian kebaikan dan pahala yang besar. Fa idza nada munadi, ketika selesai sholat Idul Fitri, maka para malaikat yang berada di sudut-sudut jalan menuju masjid mengatakan, "Qad ghafarallahu lakum warji'u rasyidina ila rihalikum." Maka Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan kembalilah ke rumah dengan memperoleh petunjuk atau hidayah.
Maka datangnya kita sholat Id saat ini, yang pertama, Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Yang kedua, Allah membalas dengan balasan yang berlipat. Yang ketiga, dosa-dosa kita Allah ampuni. Dan yang keempat, dengan hadirnya kita sholat Id, kembali ke rumah dengan memperoleh petunjuk atau hidayah dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar adalah syiar Islam. Suara yang pertama kali kita kumandangkan di saat azan dan iqamah adalah Allahu Akbar. Suara yang pertama kali kita ucapkan di awal kita sholat adalah Allahu Akbar. Suara yang membangkitkan pejuang muslim melawan penjajah Belanda kala itu adalah Allahu Akbar. Salah satu faktor kemenangan umat Islam melawan penjajah kafir kala itu ketika perang Badar adalah ucapan Allahu Akbar. Ketika memulai tawaf, sa'i dan melempar jumroh, yang pertama diucapkan adalah Allahu Akbar. Ketika bayi baru lahir, yang kita kumandangkan di kedua telinga bayi tersebut adalah ucapan Allahu Akbar. Dan ketika akan menyembelih hewan kurban, maka kita baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada satupun yang melebihi kebesaran Allah. Walillahil hamd, walillahil hamd. Kita bersyukur hanya kepada Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Tapi lihatlah saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang saat ini berada di rumah sakit. Mereka tidak bisa menikmati atau merasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Walillahil hamd, walillahil hamd. Hanya kepada Allah lah kita bersyukur. Ayuhal muslimun, ahlul Aid, hafizakumullah. Quran surahnya Al-Baqarah ayatnya 183, populer di kala puasa kemarin. Allah panggil kita untuk berpuasa Ramadan dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah panggil kita untuk berpuasa dengan mengatakan wahai orang-orang yang beriman? Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian? Kenapa Allah tidak panggil untuk berpuasa ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam? Tapi Allah panggil dengan sebutan orang-orang yang beriman. Jawabannya, Quran surahnya Al-Hujurat. Orang-orang Arab Badui pedalaman bicara kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Badui pedalaman bicara kepada Rasulullah. Qalatil a'rabu amanna. Mereka mengatakan wahai Muhammad kami telah beriman. Allah tegur Nabi Muhammad dengan mengatakan qul lam tu'minu, wahai Muhammad katakan kepada orang-orang Arab Badui tersebut, mereka belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tapi ucapkanlah mereka baru masuk Islam karena belum ada iman di hati mereka. Dari situ kita bisa pahami kedudukan iman lebih tinggi ketimbang Islam. Kedudukan iman lebih tinggi di hadapan Allah ketimbang Islam. Berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat subuh, dan berapa banyak orang yang mengaku Islam tanpa uzur syar'i tidak berpuasa di bulan Ramadan. Rasul bersabda dalam hadis sahih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk sorga kecuali orang-orang yang beriman. Syarat masuk sorga adalah menjadi orang yang beriman. Salah satu syarat orang beriman adalah puasa di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang beriman dan insya Allah dijanjikan surganya oleh Allah. Lantas apa kerugian mereka bagi mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Hadis rawahu Ibnu Majah. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan. Saya ulangi, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan, maka untuk menggantinya dengan setahun berpuasa tidaklah cukup. Bayangkan, satu hari tidak berpuasa di bulan Ramadan,
menggantinya dengan setahun berpuasa tidaklah cukup. Hadis rawahu Imam Hakim dan Baihaqi. Azab mereka yang tidak puasa di bulan Ramadan. Fa iza ana biqaumin mu'alliqina bi araqibihim. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada sekelompok manusia yang digantung tumitnya dengan besi neraka, persis seperti kita menggantung seekor kambing yang baru selesai kita sembelih, atau umumnya kita mengatakan dikeset. Maka kakinya manusia itu ada di atas, ditusuk dengan besi neraka. Musyaqqaqatun asydaqahum, kepalanya di bawah dan kepalanya dirobek oleh para malaikat dan keluar darah. Rasul bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai malaikat Jibril yang digantung tumitnya dengan besi neraka, dirobek mulutnya sampai keluar darah?" Kata malaikat Jibril, "Mereka adalah umatmu yang tidak berpuasa di bulan Ramadan." Maka mereka yang punya hutang puasa tahun lalu sampai saat ini belum melunasi, maka bayarlah qadha plus fidyah. Kenapa harus dengan fidyah? Karena meremehkan menurut jumhur kebanyakan para ulama. Berapa ukuran fidyah? Fidyah itu adalah 1 mud 600 gram atau 0,6 kilogram, atau disebut juga 3/4 liter. Bagaimana bagi wanita yang hamil menyusui? Ulama sepakat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, wanita atau perempuan atau seorang ibu yang hamil dan menyusui, maka mereka tidak berpuasa diperbolehkan, tapi wajib bukan bayar fidyah menurut ulama, bayarlah qadha. Keutamaan orang yang puasa di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, niatnya hanya karena Allah, dosa-dosanya Allah ampuni. Sebulan sudah kita berpuasa, maka sandaran hadis ini bisa membuat kita insya Allah dosa-dosa kita lalu kita diampuni oleh Allah. Nanti manusia kumpul di padang mahsyar. Manusia kumpul semuanya di padang mahsyar. Triliunan, bahkan lebih, semua makhluk nanti kumpul di padang mahsyar. Nabi bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia nanti di hari kiamat kumpul di padang mahsyar dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak pakai pakaian sehelai pun, maaf, dalam kondisi telanjang. Dan manusia kumpul di padang mahsyar dalam kondisi ujung kelamin laki-laki tertutup kembali, biasa disebut kulub. Tidak beralas kaki, telanjang, dan kulub. Matahari tepat di atas kepala manusia. Ketika itu di padang mahsyar, matahari tepat di atas kepala manusia, kita butuh syafaat. Barangkali biar gampang pahamnya, kita butuh payung. Apa syafaatnya? Nabi bersabda, asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa dan orang yang rajin baca Quran, maka puasa dan Al-Quran menjadi payung, menjadi syafaatnya kita nanti dari panasnya matahari padang mahsyar. Di Syria ada kejadian pemakaman digali, ditemukan jenazahnya, jasadnya masih utuh, padahal meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Ada satu kisah di Syria, pemakamannya digali, ternyata menemukan si penggali kubur jenazah yang wafat 10 tahun yang lalu, jasadnya masih utuh. Ternyata ini mayit masih memiliki ibu. Maka para penggali kubur mendatangi seorang ibu dan bertanya, kenapa jasad anakmu meninggal dunia 10 tahun yang lalu masih utuh? Maka ibunya mengatakan, putraku meninggal dunia 10 tahun yang lalu, jasadnya masih utuh karena kebiasaan putraku. Kebiasaannya adalah sehari-harinya lisannya tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Matanya selalu melihat mushaf Al-Quran dan tangannya selalu pegang Al-Quran. Bushrul Kaib biliqa'il Habib, karangan Imam As-Suyuti. Nabi bersabda, hadis kursi Allah berpesan kepada bumi. Saya ulangi,
Allah berfirman kepada bumi, ucapan Allah kepada bumi, ya arda la taquli lahmahu, wahai bumi jangan engkau makan daging hambaku ini. Allah melarang bumi memakan daging itu. Bumi bicara, ya Rabb, kaifa aqulhu amal Quran baina janbaihi, bagaimana aku bisa makan daging hambamu ini sedangkan Al-Quran menjadi pelindungnya. Maka orang-orang yang rajin baca Quran, insya Allah jasadnya utuh, tidak termakan oleh tanah. Kita tidak tahu Ramadan diterima apa tidak. Ketua ulama dunia saat ini berada di Qatar, berkebangsaan Mesir, golongannya Ikhwanul Muslimin, namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, beliau mengatakan, la takun insanan musimian ya'rifullahu syahr fil am. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, janganlah menjadi manusia musiman yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Janganlah menjadi manusia musiman yang hanya ke masjid di bulan Ramadan. Jangan menjadi manusia musiman yang hanya baca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan jangan menjadi manusia musiman yang hanya berjilbab di bulan Ramadan. Beliau melanjutkan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, barang siapa yang beribadah karena Ramadan, sekarang Ramadan telah berlalu. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah karena Allah, Allah kekal selama-lamanya. Syarat Ramadan kita Allah terima. Saya tidak tahu dan kita semua tidak tahu Ramadan kita diterima apa tidak. Itikaf kita diterima atau tidak. Tarawih kita diterima atau tidak. Ulama salaf, ulama-ulama terdahulu mengatakan, inna min sawabil al-hasanah ba'daha. Salah satu tanda amal ibadah kita diterima adalah adanya kebaikan setelah meninggalkannya. Saya ulangi. Salah satu tanda amal ibadah kita diterima adalah ada kebaikan setelahnya, biasa disebut istiqomah. Maka salah satu kebaikan yang banyak orang lupakan setelah lebaran ini adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Zuhur ada qobliyah, zuhur ada ba'diyah. Kenapa ada qobliyah? Warming up, pemanasan, biar masuk zuhur lebih khusyuk. Kenapa ada ba'diyah? Jangan terlalu percaya diri. Zuhur kita diterima, tutupi kekurangannya dengan ba'diyah. Ramadan, sebelum Ramadan ada Sya'ban, setelah Ramadan ada Syawal. Maka Ramadan seperti zuhur ada qobliyah dan ba'diyah. Di bulan Sya'ban, sebulan menjelang Ramadan, orang kita nyebutnya bulan ruah, di mana bulan itu amal ibadah dilaporkan ke atas langit, dan Nabi berpuasa banyak di bulan itu, tapi tidak sebulan penuh karena khawatir menyamai puasa Ramadan. Jadi Sya'ban disunahkan puasa. Maka setelah Ramadan ada namanya Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'u bisitti min Syawal faka'annama shoma dahr. Barang siapa selesai Ramadan, barang siapa yang selesai puasa Ramadan diteruskan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka nilai pahalanya sama dengan orang berpuasa setahun penuh. Semangat, hidupkan puasa sunnah Syawal. Idza du'iya ahadukum falyujib wa in kana sha'iman falyusolli. Apabila ada yang mengundang kalian, maka menghadiri undangan selama kita sehat, hukumnya adalah wajib. Wa in kana sha'iman, apabila kalian diundang lagi puasa. Apabila kita lebaran, niatnya untuk puasa, kemudian tiba-tiba kita mendatangi seseorang dan disiapkan makanan, Nabi mengatakan falyusolli, doakanlah. Maka pilihlah makan atau puasa. Tapi jika kita memilih makan, kapan kita bisa berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Harapan saya, harapan kita semuanya, semangat ibadah, semangat menghidupkan masjid, semangat membaca Al-Quran, semangat jadikanlah Ramadan ini yang telah berlalu Ramadan yang paling dahsyat dalam hidup kita.
Dan kita yang hadir saat ini tidak pernah ada yang menjamin umur kita sampai di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ya Allah, semoga Engkau terima semua amal ibadah kami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najjina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Suria wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.